Kalau dulu ada bank yang punya ATM itu udah luar biasa. Tapi faktanya sekarang punya ATM itu biasa saja, bahkan mulai ditinggalkan dengan adanya mobile banking. Transaksi sudah cashless. Ya. Kemudian kantor bank juga nggak perlu banyak, sudah branchless banking. Bahkan ada bank yang dikatakan bank tapi nggak punya kantor. Cuman ngirim data, foto, sama KTP, duit ditransfer ya Pak? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, jumpa lagi di program BBM Bincang-Bincang Madani. Tatap ke depan, yang lalu biarlah berlalu. Kita tetap masa depan dengan penuh optimisme. Ya, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya selaku host di sini, Holidi Asadil Alam, dan saya tentunya nggak sendirian dong. Di sini saya bersama Pak Cahyo. Teman-teman pasti penasaran siapakah beliau ini ya? Karena jabatannya itu panjang banget, jadi sampai saya tulis nih. Beliau adalah Ketua Umum DPP Kompartemen BPR Syariah Asbisindo. Apa itu Asbisindo? Asbisindo adalah Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam Mas Odi. Sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih nih atas waktunya nih Pak Cahyo. Nah, sekarang yang kita ingin tahu nih, kita kulik-kulik dari Pak Cahyo, yaitu tentunya Sobat BBM semuanya telah mendengar atau melihat ya di medsos tuh banyak banget lah. Intinya kita melihat fenomena yang kita ingin tahu apa sih yang terjadi sebenarnya, yaitu tentang turunnya daya beli masyarakat. Nah, kita kehadiran pakar ekonomi nih, pakar perbankan juga. Ya Pak Cahyo, kira-kira apa ya Pak Cahyo ya? Fenomena saat ini yang kita tahu itu daya beli masyarakat itu turun. Contoh, ada beredar video tukang pecel lele. Jam segini biasanya ngantri-ngantri kosong, dagangannya masih utuh. Real, ini saya dapatkan video itu dari anggota Perkumpulan Pecel Lele Seluruh Indonesia, Pak. Oh, Jadi ada grup WhatsApp-nya, orang Lamongan, itu beneran. iya. Wah, ini biasanya habis, biasanya ini. Wah, itu serem banget keadaan seperti itu. Saya ngeliatnya jadi deg-degan juga saya. Gimana nanti ekonomi kita ke depannya. Baik. Nah, kita pengen tahu sebenarnya itu yang terjadi kira-kira kenapa, Pak? Iya, baik. Penurunan daya beli masyarakat secara umum itu biasanya disebabkan oleh peningkatan harga jualnya. Ya, kalau harga jual komoditi, terutama komoditi yang dibutuhkan masyarakat naik, praktis daya beli itu yang akan turun. Ya, peningkatan daya beli itu biasanya kita sebut dengan inflasi. Nah, inflasi ini kan naiknya harga ya, terutama harga barang-barang yang memenuhi hajat hidup masyarakat tidak diimbangi oleh adanya peningkatan daya beli itu sendiri. Ya, ini otomatis. Lah kenapa kok terjadi inflasi? Ini biasanya banyak faktor. Di antaranya adalah memang ketersediaan komoditinya terbatas. Ya, seperti halnya misalnya kita bicara kenaikan harga beras. Ini karena bisa disebabkan oleh gagal panen untuk yang padi lokal ya, gagal panen karena busuk, karena kekeringan dan sebagainya. Atau memang pasokan dalam negeri berkurang sementara impor belum sampai beras yang diimpor. Ini contohnya. Ya, jadi kalau istilah dalam ekonomi itu antara supply dan demand tidak seimbang. Dalam hukum ekonomi kita tahu bahwa kalau demand-nya tinggi, sementara supply-nya itu tetap atau berkurang, maka price itu akan naik. Nah, itu menyebabkan masyarakat akan menahan diri untuk membeli. Biasanya untuk bahan pokok itu ada memang fase di mana akan terjadi intervensi oleh pemerintah untuk menurunkan harga pangan itu sendiri. Tetapi ada juga bahan-bahan yang memang tidak diintervensi, hingga relatif dia naik. Dia naik secara gradual dan masyarakat akhirnya menerima. Contoh nih, saya sendiri suka ke minimarket gitu ya. Di minimarket itu ada beberapa makanan atau minuman yang saya sering beli. Saya sebut adalah salah satunya minuman teh kotak misalnya. Sebelumnya ya, 2-3 tahun yang lalu, satu kota itu ya, paling harganya 3.000. Ya, sekarang sudah 4.000. Dalam waktu
setahun 2 Cepet tahun ya? itu naiknya langsung cukup besar Rp1.000 kurang ya, lebih. sampai 30% lah. Ya, oke. Nah itu sulit untuk turun lagi karena tidak ada intervensi. Jadi mekanisme pasar yang akan terjadi. Dan kenaikan itu kan karena produsen berusaha mengimbangi kenaikan-kenaikan bahan baku, kemudian tenaga kerja, distribusi dan sebagainya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, Ya, oke. daya beli menurun Ya. itu memang bisa terjadi secara alamiah. Ya, tapi bisa juga kalau ada intervensi dalam bentuk subsidi Ya. ataupun namanya dilakukan pemerintah, termasuk menurunkan inflasi, Ya. maka sebenarnya bisa naik lagi. Ya. Ya, kalau pada lazimnya kenaikan daya beli juga dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan, misalnya menaikkan UMR atau ada gaji ke-13 dari PNS dan sebagainya. Oke. Kira-kira gitu, Mas. Ya, jadi saya melihat jawaban Pak Cahyo itu kayaknya secara global, Pak. Iya. Ada kalimat masyarakat menahan diri karena harga naik. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, apakah betul masyarakat itu menahan diri untuk nggak beli? Apa memang uangnya lagi nggak ada nih Pak? Ya mungkin saja ya, tapi semestinya tidak. Uang itu ada, tapi tidak lagi cukup untuk membeli barang karena harganya naik. Oke. Nah, kan barang itu kita bisa bagi menjadi 3 lah. Ada barang primer, Ya. sekunder dan tersier, gitu kan. Nah, yang biasanya tidak tertahankan itu kan pasti yang primer, sandang, pangan, papan. Ya. Tapi yang sekunder, nah ini yang mulai pelan-pelan ditinggalkan. Misalnya tadi ada istilah atau ada informasi mengenai pecel lele, nah, pedagang pecel lele. Nah itu kan kalau di dalam ekonomi dia bukan menjadi produk utama, dia substitusi. Orang malas masak, beli pecel lele. Karena pecel lele naik, maka lebih baik masak sendiri, lebih murah. Oke. Jadi dengan uang yang ada saat ini, ya daripada beli pecel lele yang harganya lebih mahal, mending kita masak sendiri. Jadi ada barang-barang, katakan barang substitusi, pengganti. Gitu, Mas. Oke. Ini keren banget nih. Jadi orang berpikir lagi untuk beli yang nggak penting-penting ya Pak ya? Iya, yang sekunder dan tersier itu di nomor sekian kan. Jadi yang penting bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan tadi. Iya Pak, ini benar-benar pertanyaan anggap aja saya dari orang awam ya Pak ya, tentang hal perekonomian ya. Tentunya itu menjadi lini yang penting buat kehidupan kita. Bahkan bukan orang ekonomi aja pasti bersinggungan tuh tentang ekonomi ya. Nah, salah satu fenomena selain daya beli masyarakat turun, tadi udah dijelaskan dengan detail oleh Pak Cahyo ya. Alhamdulillah kita dapat informasi itu teman-teman semuanya, Sobat BBM semuanya. Dan kita pengen tahu nih Pak, ada fenomena lagi Pak. Kemarin di sebuah kota ya, itu buka lowongan ya, ada sebuah minimarket buka lowongan ya. Kebetulan namanya minimarket di jalan Pak. Wah ternyata yang ngantri itu panjang banget Pak. Cewek cowok, mungkin fresh graduate mulai dari SMA atau kuliah. Panjang banget Pak. Kita melihatnya komen-komen netizen ya Pak ya. Agak sedih juga Pak. Sampai seperti itu ya untuk mencari pekerjaan gitu, ngantri panjang ya. Mungkin yang dicari cuman berapa orang, antriannya sebanyak itu. Bukan hanya di kota tersebut tapi kemarin di sebuah pabrik juga seperti itu ya. Antriannya panjang banget sampai siang hari. Nah, kita bisa melihat Pak, kalau misalnya ada sebuah lowongan kerja ngantrinya panjang seperti itu artinya apa sih Pak dari sudut ekonomi Pak? Iya. Kalau kita secara umum bisa mungkin berkomentar bahwa ternyata pencari kerja itu lebih banyak dibandingkan lahan pekerjaan. Lahan pekerjaan atau lowongan yang tersedia, pekerjaan tersedia. Itu bisa dipandang begitu. Bisa juga masyarakat itu memiliki hak untuk memilih pekerjaan. Oh ini keren nih. Memiliki hak untuk memilih pekerjaan. Ya, gitu. Jadi ada yang sifatnya memang saya harus bekerja karena saya butuh pendapatan dari saya bekerja. Tapi di sisi lain ada orang yang sudah bekerja kemudian pindah ke pekerjaan lain. Karena dia punya pilihan untuk bekerja. Gitu. Nah, bagaimana cara mensikapinya? Saya rasa secara umum masyarakat akan mencoba mencocokkan. Ada sisi wealth-nya, kesejahteraan, ada sisi kenyamanan dalam bekerja. Karena jangan salah,
meskipun tenaga kerja tenaga kerja sangat banyak lulusan dari perguruan tinggi tahun juga banyak, tapi tidak mudah juga kita mencari karyawan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak mudah. Bahkan yang sudah bekerja saja bisa saja dia dengan mudah kemudian dia resign untuk cari pekerjaan yang lain. Terutama teman-teman yang kita dengar yang misalnya milenial itu lebih suka untuk mencari tantangan baru gitu. Jadi antri tadi bisa disikapi dua tadi. Jadi memang ada yang senang dengan pekerjaan itu sehingga dia akan meninggalkan pekerjaan lama masuk pekerjaan itu. Antri. Sehingga antri aja barangkali beruntung. Tapi ada yang memang dia jobless, dia butuh pekerjaan itu. Nah itu berbaut jadi satu. Lebih banyak yang mana saya tidak tahu. Iya, karena kita butuh riset atau sampling Pak sama nanya dan segala macam. Nah, kalau misalnya ada sebuah lowongan pekerjaan yang antri banyak banget, yang antri panjang banget, itu bisa dikategorikan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja nggak sih Pak? Begini, kembali pada apa yang terjadi di kita lah gitu. Apakah memang antara angkatan kerja dengan lawan kerja itu tidak seimbang? Gitu. Kalau memang benar demikian, memang ya pekerjaan itu sedikit, sementara yang butuh pekerjaan banyak, sehingga orang harus mengantri. Tapi fenomena itu sebenarnya buat saya agak nggak lazim, karena dalam proses rekrutmen itu caranya banyak. Menurut saya tidak harus dengan cara mengantri begitu. Kan biasanya kirimkan surat lamaran, baik itu pakai hard copy maupun soft copy, kemudian ada proses rekrutmen yang bertahap dan sebagainya. Nah kalau yang antri begitu berarti ada memang istilahnya walk in interview biasanya istilahnya, ya kan? Jadi antri, kemudian menyerahkan aplikasi, wawancara, bisa saja pada saat itu juga ada keputusan, gitu. Jadi menurut saya tidak selalu berkorelasi dengan situasi yang ada. Itu hanya cara rekrutmen. Kalau misalnya Pak Cahyo melihat sendiri ya, fenomena tentang daya beli masyarakat turun itu mungkin sekitar 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu kan. Dan saat ini mungkin sudah mulai merangkak lagi Pak. Berasa nggak Pak? Udah mulai kayak normal lagi. Nggak tahu itu faktor apa ya Pak ya? Gini, kalau dari analis teman-teman analis ekonomi memang kenaikan daya beli itu sebenarnya kan ada indeks yang dinilai. Nah, dari indeks itu mencerminkan berapa jumlah konsumsi bahan-bahan atau barang-barang pada periode tertentu, dan itu dinilai setiap bulan. Nah, kalau kita bicara di triwulan pertama atau di semester pertama tahun 2023 itu kenaikannya dipicu oleh biasanya oleh Idul Fitri, fenomena Idul Fitri. Orang belanja untuk ya pas Ramadan itu kan daya belinya malah menaik malah tinggi. Kemudian Idul Fitri, ya kan. Nah, lepas dari Idul Fitri dia turun. Karena duitnya sudah dipakai untuk pas Idul Fitri. Nah, itu turun. Nah, kemudian 2-3 bulan dia akan pulih kembali. Jadi ini seasonal sebenarnya, seasonal. Karena faktor habis Idul Fitri juga ya? Iya ada. Kecuali kalau dia itu setahun gitu ya. Kalau saya baca datanya tidak. Datanya itu hanya bulan per bulan. Dan tadi bahwa beberapa teman pengamat melihatnya ini kalau lihat indeks ini memang seasonal saja. Ya setelah uangnya ngumpul lagi dia akan normal kembali daya beli itu. Oke. Jadi memang kita berharap juga kembali lagi Pak, daya beli masyarakat ya. Iya, Kak, sebenarnya daya beli itu akan berimbas pada perputaran modal. Sebenarnya perputaran modal. Karena kan masyarakat membeli barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Ya kan? Nah, produsen memproduksi itu berarti menggunakan bahan baku maupun tenaga. Bahan baku itu dibeli. Ya kan, dibeli. Nah, dari proses jual beli ini juga ada yang berputar lah. Ada uang yang mengalir. Oke. Kalau ngomongin uang berputar Pak, apakah ngaruh juga sih Pak? Sempat turun kemarin itu daya beli masyarakat itu karena toko offline sepi kalah sama online. Ngaruh nggak sih Pak? Misalnya kita punya toko nih ya, nggak laku ya, otomatis kan kita mau belanja gimana nggak ada uangnya? Ngaruh juga bisa jadi Pak?
Eh, Mau jajan nggak ada uangnya? Iya, kalau sekarang memang analisisnya agak lebih luas lagi karena adanya transaksi online yang saya rasa itu secara tidak terlihat ya telah menggusur pasar-pasar atau toko-toko offline. Gitu. Itu memang diakui, ya diakui. Cuman bisa juga penyebabnya adalah memang sudah oversupply pasarnya, kebanyakan pasar. Ya, Ya secara teori kan pasar itu tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. yes, Ya, oke. untuk kemudian mereka bertransaksi membeli barang atau jasa. Kan gitu, Mas. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan tanpa harus ke pasar secara fisik, ya buat apa? Yang penting kan terjadi jual beli itu barang atau jasa. Gitu. Oke, oke. Ya kan? Nah, terus bagaimana mensikapinya? Saya rasa ya itu adalah fenomena alamiah yang harus diterima. Harus diterima. Sehingga perlu adanya perubahan-perubahan ya, baik dari sisi mindset, strategi maupun kebijakan, termasuk para pelaku usaha offline. Ya, Dia harus bisa agile, bisa bertahan gitu. Nah, kalau kabar misalnya banyak mall yang sepi, ya tenannya pada nggak lagi menempati, itu wajar karena tadi yang awalnya orang itu bertransaksi real untuk membeli barang atau jasa di pasar itu berpindah bertransaksi di pasar yang lain, dari pasar offline ke pasar online semuanya. Tapi secara barang ini tetap terjadi transaksi, mungkin volumenya bahkan lebih tinggi dibandingkan pasar offline. Volume ya? Ya, misalnya nih ya, saya contoh teman-teman misalnya dulu untuk beli earphone ya, itu harus ke Roxy saya dulu kan, gitu kan, saking susahnya kan. Jadi kalau beli earphone yang baik begitu paling setahun sekali gitu. Tapi dengan adanya online itu bisa setiap bulan ganti earphone dengan milih macam-macam dari toko online. Nah itu fenomenanya nggak bisa dihindari. Sehingga memang masyarakat khususnya ya para pedagang dalam tanda kutip yang offline, mereka harus bertransformasi dari pasar yang sifatnya offline tadi ke pasar digital. Ke online ya Pak ya? Online, mengikuti disruption ya? mengikuti perkembangannya. Nah, kira-kira Pak, sekarang kita ngomongin ke BPRS ya Pak ya, Bank Perkreditan Rakyat ya, Syariah ya. Untuk menghadapi tantangan ekonomi seperti ini, bagaimana Pak perkembangannya Pak? Untuk bisa bertahan dengan gempuran banyak hal nih Pak. Ya, memang industri BPR Syariah ini industri yang mesti bisa bertahan karena dia menjadi lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat grassroots, akar rumput. Kita sebut dengan UMKM, gitu. Nah, dengan layanan syariah. Nah, fenomena disrupsi terhadap industri, termasuk industri keuangan, itu juga dialami oleh industri BPR syariah, gitu. Jadi mau tidak mau sama, kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada, meskipun tidak meninggalkan model bisnis aslinya. Jadi BPR Syariah itu model bisnis aslinya adalah community banking, bank komunitas. Nah, community yang awalnya itu didefinisikan dengan masyarakat di sekitar ya komunitas di sekitar kantor gitu, itu bisa semakin luas dengan dukungan teknologi. Jadi tidak harus istilah komunitas itu dalam batasan geografis, tapi bisa batasan yang lain, misalnya kesamaan dalam jenis industri, gitu kan. Bahkan kesamaan dalam cara pandang tentang syariah, itu bisa juga. Tapi tetap mempertahankan komunitas. Nah, beda dengan bank umum. Kalau bank umum semua diambil. Bank umum semua diambil. Semua diambil. Tetapi mereka menjadi tidak efisien kalau kemudian mendeklar sebagai community banking karena terlalu kecil, gitu. Itu menjadi sebuah model yang harus kita pertahankan. BPR Syariah mempertahankan sebagai community banking. Sebagai community banking. Untuk menghidupkan UMKM. Di antaranya itu kan berarti komunitas UMKM. Tapi kan ada komunitas-komunitas lain yang kemudian juga bisa menjadi segmen pasarnya. Kenapa demikian? Karena dengan size yang relatif tidak terlalu besar,
Ya. Ya, permodalan juga tidak terlalu besar. Ya, infrastruktur, sumber daya insani juga memiliki keterbatasan. Maka BPR Syariah harus menyadari keterbatasan itu, kemudian meyakini bahwa dengan community banking dia masih tetap eksis. Kalau mencoba sama dengan bank umum, maka persyaratan sebagai bank umum yang harus dipenuhi, dan itu quote unquote tidak mudah, tidak mudah begitu. Jadi sekali lagi bahwa kami atau kita ini sebagai pelaku industri BPR Syariah harus menyadari bahwa terjadi perubahan dalam ekosistem global. Terjadi perubahan dalam ekosistem global. Ya, ekosistem ekonomi khususnya secara global, yang kemudian itu juga masuk ke Indonesia. Ya, ada istilah dari KTT ASEAN yang membahas tentang ekonomi ya. Itu katanya emang sekitar tahun ini sampai 2 tahun ke depan itu akan memasuki krisis global, Pak. Kan ada isu itu kan, Pak. Kita kan kemarin baca di Twitter ya, gitu kan. Ada salah satu orang Indonesia yang ikut di KTT ASEAN yang lagi bahas ekonomi. Jadi bahkan mengingatkan kita tuh, Pak, untuk teman-teman yang lagi kerja, tolong pikirkan lagi untuk resign. Karena yang dibahas oleh di KTT ASEAN bahas ekonomi ini ya di luar negeri itu akan lagi membahas tentang krisis global yang sekitar terjadi sekitar 2 tahun ke depan. Nah, Pak Cahyo tadi kan menyampaikan bahwa BPRS juga terkena imbasnya kan, Pak? Ya, jadi yang berubah itu ekosistem. Ekosistem. Ya, berubah. Jadi kembali bahwa perubahan itu dipercepat dengan adanya introduksi teknologi. Introduksi teknologi. Ya, jadi contoh perbankan saja. Kalau dulu ada bank yang punya ATM itu udah luar biasa. Tapi faktanya sekarang punya ATM itu biasa saja, bahkan mulai ditinggalkan dengan adanya mobile banking. Dengan adanya QRIS, dengan adanya e-wallet, e-money dan sebagainya. Transaksi sudah cashless. Kemudian kantor bank juga nggak perlu banyak, sudah branchless banking. Bahkan ada bank yang dikatakan bank tapi nggak punya kantor, yang disebut dengan digital bank. Saya contohkan seperti Bank Aladin, Bank Alo dan sebagainya. Itu tanpa kantor itu. Kantor. Ya, digital banking. Nah, itu sudah menggambarkan bagaimana ekosistem itu sudah berubah dari ekosistem yang mengandalkan bangunan fisik, kemudian teknologi yang masih konvensional. Infrastruktur yang ya seperti yang kita tahu di tahun 90-an gitu. Sudah semuanya ke arah digital. Nah, ini ke Indonesia, terbawa ke Indonesia. Indonesia sudah mengalami itu. Bahkan muncul teman-teman di fintech. Fintech itu kan sebenarnya mendigitalisasi proses-proses manual yang sudah terjadi di dalam transaksi keuangan di luar bank. Cuman ngirim data, foto, sama KTP, duit ditransfer ya, Pak. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah persaingan semakin ketat sekarang itu. Ya, semakin banyak orang masuk ke dalam industri yang sama. Dan ini dipicu oleh banyak hal. Di antaranya adalah pertama, kemudahan untuk memperoleh modal dari pihak asing. Masuknya investasi dari asing ke Indonesia itu sangat besar dan memang diundang oleh negara, gitu. Ya, itu kemudian membuat pelaku usaha di Indonesia makin banyak. Nah, dan mereka akan memilih industri-industri yang quick win, cepat untung, risiko rendah. Cepat untung, risiko rendah. Ya, apa itu? Di antaranya industri keuangan. Industri keuangan ya. Industri keuangan itu industri yang capeknya nomor 100, meskipun untungnya kecil. Akan beda, bisa dibayangkan. Ya, petani untuk memperoleh keuntungan 30 juta, dia harus nyangkul 1 hektar selama minimum 4 bulan. Sementara pinjol, dia nggak butuh waktu selama itu 30 juta. Ya kan? Memang industri keuangan adalah industri yang very simple. Dahsyat ya. Produk yang ditukarkan adalah uang. Betul. Wah, nggak perlu keringat. Nggak perlu keringat. gitu kan. Iya, karena saya sendiri bertemu dengan banyak orang atau lembaga punya unit usaha macam-macam kan.
bikin sekolah, bikin koperasi, bikin produk macam-macam, bangun perumahan, macam-macam lah luar kota dan lain-lain. Memang mengatakan yang paling tumbuhnya paling pesat itu di antara produk-produknya itu adalah ya bisnis pemodalan itu. Bagi hasil orang punya usaha apa, butuh modal, supply modal, terus sharing berapa persen. Bagi hasil itu ternyata paling. Ya, tapi itu lebih baik ketika kita masuk ke area yang dikatakan dengan ekosistem halal. Yes, ekosistem Kenapa halal. demikian? Karena lembaga keuangan ketika dia masuk dalam ekosistem halal, maka environment yang dibangun adalah environment real, bukan hanya jasa keuangan tok. Kalau jasa keuangan maka akan mencari selisih bunga. Ya. Ya. Nah, ini penting nih, Sobat BBM. Ini bedanya nih, dengerin podcast kita, talkshow kita dengan yang lain-lain lah. Selalu mengingatkan tentang halal dan syariah. Bahkan kadang guyonannya hanya mengganti istilah. Padahal sebenarnya model bisnis bersyariah itu bisa beda. Jauh banget beda ya. Beda. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang ekosistem halal, ya toh, bank itu bukan minjem duit. Ya. Jadi bukan hanya tentang mengganti istilah. Oh tidak. Itu beda Iya, banget. iya. Kalau